Materi berikutnya adalah pengosongan muatan listrik. Pengosongan muatan listrik ke bumi itu disebut dengan pentanaan. Ya, disebut dengan pentanaan, contohnya adalah petir. Nah, bangunan yang tinggi ini perlu penangkal petir supaya tidak disambar petir. Nah, penangkal petir itu apa? Penangkal petir itu adalah batang logam yang ujungnya lancip, terus dihubungkan ke tanah dengan kawat logam yang besar. Ya, untuk jalannya petir ini, supaya petirnya nanti tidak menyambar bangunan. Penangkal petir ini menyediakan jalan bagi muatan listrik dari awan agar dapat berpindah menuju ke tanah melalui kawat. Ya, jadi supaya tidak melalui bangunan, nanti bangunannya disambar berarti. Jadi ini gunanya penangkal petir. Ya. Nah, ini petir. Ya, jadi petir itu adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan elektron antara awan dan awan, ya, karena ada gesekan antara awan itu atau antara awan dengan bumi. Ya. Nah, petir ini dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Ya, gitu. Nah, ini satu hal yang perlu anak-anak ketahui, bahwa arus listrik itu akan mengalir kalau ada perbedaan potensial di antara dua sumber arus. Ya, ini. Nah, berikutnya mari kita pelajari tentang beda potensial. Ya, tentang beda potensial. Sekali lagi saya tegaskan bahwa arus listrik itu bisa mengalir kalau ada beda potensial. Ini syaratnya. Ya. Nah, ini misalnya ada dua benda A dan B. Ya. Nah, benda A ini dikatakan potensialnya tinggi, benda B dikatakan potensialnya rendah. Ya, pokoknya kalau plus dengan plus, yang plusnya lebih banyak, ini yang potensialnya tinggi. Maka nanti kalau kedua benda ini kita hubungkan pakai konduktor, maka nanti arus akan mengalir dari A ke B. Jadi arus itu mengalirnya dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sebaliknya elektron nanti akan mengalir dari B ke A. Elektron itu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Jadi arahnya arus dan arahnya elektron itu berlawanan. Sekarang mari kita hubungkan. Nah, ini penghubungnya, konduktornya. Nah, maka elektron dari sini pindah ke sini menetralkan plus, elektron sini pindah ke sini menetralkan plus, elektron dari sini pindah ke sini menetralkan plus. Ya, ini juga. Nah, akhirnya ya sama potensial antara A dan B ini. Ini 4, ya, ini juga 4. Nah, potensialnya sudah sama. Kalau potensial kedua benda ini sudah sama, maka arus listrik tidak bisa mengalir, elektron juga tidak bisa mengalir. Ya. Ini ya, jadi arus listrik mengalir dari A ke B, dari potensial tinggi ke rendah. Elektron mengalirnya dari potensial rendah ke tinggi, dari B ke A. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan benda C dan D? Ya. C ini potensialnya rendah, D ini potensialnya tinggi. Ya, pokoknya kalau min dengan min, ya, itu yang potensialnya tinggi, yang minnya lebih sedikit. Nah, ini potensialnya tinggi, ini rendah. Maka nanti kedua benda ini kalau kita hubungkan pakai konduktor, arus akan mengalir dari D ke C, dan elektron akan mengalir dari C ke D. Sekarang kita coba kita hubungkan pakai konduktor. Nah, perhatikan, nah elektron dari sini mengalir ke sini, elektron dari sini mengalir ke sini. Elektronnya ini tinggal 6, ini menjadi 6. Sama, karena potensialnya sudah sama, maka arus listrik dan arus elektron berhenti. Gitu, ya. Jadi ini, elektron tadi mengalir dari sini ke sini, dari potensial rendah ke potensial tinggi, maka arusnya mengalir dari D ke C, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Gitu. Sekarang bagaimana dengan benda E dan F? Ya. E ini potensialnya rendah, F ini potensialnya tinggi. Pokoknya kalau min dengan plus itu yang potensialnya tinggi yang plus. Ya. Yang potensialnya tinggi yang plus.
Maka nanti kalau kedua benda ini kita hubungkan pakai konduktor, arus akan mengalir dari F ke E, elektron akan mengalir dari E ke F. Gitu. Ya. Nah, ini. Ya, kalau sudah dihubungkan, elektronnya mengalir dari sini ke sini, menetralkan yang plus. Ya, ini mengalir, menetralkan yang plus, mengalir, menetralkan yang plus. Kalau sudah sama, ini 4, ini juga 4, nah berarti potensialnya sudah sama kedua benda itu. Maka arus berhenti mengalir, elektron juga berhenti mengalir. Ya, jadi tadi kan elektronnya mengalirnya dari sini ke sini. Arusnya dari sini ke sini berarti. Nah, gitu. Ya. Nah, berikutnya definisi beda potensial listrik. Ya. Energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan. Nah, ini pengertian daripada beda potensial. Rumusnya ini. V sama dengan W per Q. Ya, ini. Jadi beda potensial V itu adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan tiap, ini berarti per, ya, persatuan, ya, persatuan muatan. Muatan Q, ya toh, ini W. Ya, ini. Kita lanjut ya. Ini. Jadi beda potensial V itu adalah energi W yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik Q persatuan muatan. Jadi per berarti ini rumusnya ini. Ini pokoknya rumus beda potensial ini. V beda potensial satuannya volt, W itu energi satuannya joule, ya. Q ini muatan satuannya kolom. Sekarang pengertian dari 1 volt. 1 volt itu berarti sama dengan 1 joule per kolom. 1 volt ini kan satuannya volt. Ya, sama dengan 1 joule, joule W ini ya, per kolom itu Q. Nah, jadi ini ya sama dengan ini. Ya, 1 volt didefinisikan untuk memindah muatan listrik sebesar 1 kolom memerlukan energi sebesar 1 joule. Dah intinya pokoknya rumusnya ini, beda potensial itu. Nanti yang dipakai untuk mengerjakan soal ya ini. Ya. Kita lanjut. Nah ini misalnya ada dua benda. Mari kita pelajari tentang beda potensialnya. Ya. Benda A dan B ini, ya, jadi benda A dan B ini pada gambar A ini berarti yang potensialnya tinggi yang A. Ya, jadi kalau plus dengan min itu yang potensialnya tinggi yang A. Ya, ini gambar A potensialnya tinggi. Maka nanti arus akan mengalir dari A ke B, ya, arus mengalir dari A ke B, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Elektron akan mengalir dari B ke A. Ini elektronnya mengalir dari B ke A, dari potensial rendah ke potensial tinggi. Sekarang gambar B, ya, plus dengan plus, ya, plusnya ini lebih banyak, berarti B ini potensialnya lebih tinggi daripada A. Karena pokoknya kalau plus dengan plus, yang plusnya lebih banyak itu yang potensialnya lebih tinggi. Maka nanti arus akan mengalir dari B ke A, ya, dan elektron akan mengalir dari A ke B. Nah, ya, ini A potensialnya rendah, B potensialnya tinggi. Maka arus mengalir dari B ke A, elektron mengalir dari A ke B. Ya, sekarang gambar C. Min dengan minnya lebih banyak, ini berarti potensialnya lebih rendah. Jadi kalau min dengan min, yang minnya lebih sedikit itu yang potensialnya lebih besar. Maka nanti arus akan mengalir dari A ke B. Ini. A potensialnya lebih tinggi, yang minnya lebih sedikit. Ya, maka arus akan mengalir dari A ke B. Nah, ini arus mengalir dari A ke B. Elektron mengalir dari B ke A. Ya, itu. Sekarang gambar D. Sama-sama minnya. Nah, karena ini sudah sama potensialnya, maka arus tidak mengalir. Ya, ini gambar D. Potensialnya sudah sama, maka arus dan elektron tidak mengalir. Ya. Nah, berikutnya contoh soal. Ya, contoh soal. Nih. Untuk memindahkan muatan listrik sebesar 2,5 kolom diperlukan energi 20 joule. Berapakah beda potensialnya? Nah,
diketahui Q 2,5 kolom. Q itu kan muatan listrik 2,5 kolom. Kemudian W 20 Joule, W energi 20 Joule. Berapa beda potensialnya V? Berapa volt V-nya? Nah, jawab rumusnya ini. V sama dengan W per Q. Ini rumus beda potensial. Ya, V sama dengan W per Q, W-nya 20, Q-nya 2,5. Ini. Ya. Nah, jadi 20 per 2,5 sama dengan 200 per 25. Ini komanya diundur 1, maka ini nolnya ditambah 1. Nah, seperti itu aturannya. Ya. 200 dibagi 25 sama dengan 8 volt. Inilah beda potensialnya. Udah ya, sekarang silahkan kamu buat rangkumannya dari materi ini supaya anak-anak tahu garis besar dari materi yang sedang kita bahas sehingga lebih mudah dalam mengerjakan soal-soalnya nanti. Lebih mudah di dalam mempelajarinya. Kalau sudah, nanti silakan kamu kerjakan soal-soal diskusi berikut ini. Ya, nih, dikerjakan, didiskusikan. Ya, ini kelanjutannya. Nah, silakan dikerjakan, didiskusikan dengan teman-temannya. Ya, selanjutnya ini. Nah, didiskusikan, dikerjakan bersama teman-temannya. Demikianlah tentang pengosongan muatan atau tentang beda potensial. Ya, sekian, terima kasih.